A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik? Masya Allah. Biasanya remaja-remaja, sekarang nambah pasukan. Insya Allah jadi penerus ya dari kakak-kakak di Sahabat Karib. Karena nanti akan berkaitan dengan bahasan kita ya di pertemuan kali ini tentang regenerasi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak kita sadari ternyata sudah sampai di pertemuan ke-9 dan kita sudah ada di pertengahan dakwah Nabi SAW di Mekah. Jadi kurang lebih kita sudah sampai di tahun kelima dakwah Nabi SAW. Masya Allah. Dakwah Nabinya 5 tahun, tapi kita kaji dalam beberapa bulan atau mungkin sudah masuk tahun kedua ya kita mengaji tentang sirah nabawiyah. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul di sini, dan nikmat yang kita rasakan hari ini mungkin tidak banyak yang juga merasakannya. Ada yang diberi nikmat waktu kosong tapi dipakai untuk kelalaian. Ada yang diberi nikmat sehat tapi dipakai untuk kemaksiatan. Tapi alhamdulillah kita diberikan dua nikmat itu dan kita pakai untuk hadir di majelis ini. Insya Allah itu menjadi amal soleh kita dan juga sebagai bentuk perjuangan kita untuk mengenal Nabi kita lebih dalam. Semakin mengenal kita kepada Nabi kita, maka semakin tumbuh cinta kita. Makanya berbagai cara dihadirkan untuk kita bisa cinta kepada Nabi kita. Ada satu kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang berisi tentang ciri-ciri Nabi SAW. Karena kenapa harus dihadirkan hadis-hadis atau perkataan para sahabat tentang ciri-ciri Nabi SAW seperti apa? Karena kita manusia punya tabiat suka seseorang itu karena rupanya. Menjadi tabiat perempuan ya, suka dengan laki-laki yang enak dipandang, kan gitu. Sebaliknya juga sama, laki-laki pun demikian. Atau bahkan kita sebagai laki-laki pun sama, enak memandang guru kita yang juga bersih gitu ya. Enak memandang sahabat kita yang rapi gitu kan. Nah, maka kelebihan-kelebihan itu dihadirkan oleh para sahabat ya, diriwayatkan terus turun-temurun sampai akhirnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu gantengnya Masya Allah ya. Jadi mayoritas kegantengan manusia itu cuma dimiliki oleh dua kurang lebih, teman-teman, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini sisanya aja. Jadi jangan sombong-sombong amat kalau ada yang ganteng ya. Masih ganteng Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bersyukurlah kita hari ini bisa hadir di majelis yang Allah muliakan tentunya. Yang kedua, tak lupa tentu kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita rindu padanya dan tentu beliau rindu pada kita. Nabi Muhammad SAW ini sebagai penyemangat kita dulu pernah memanggil kita dengan sebutan ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku, aku rindu pada kalian.
Sedangkan itu di samping-samping Nabi SAW itu ada di antara kalangan para sahabat. Sampai akhirnya sahabat itu bertanya, wahai Nabi, bukankah kami saudaramu? Bukankah kami ikhwanmu? Lalu kata Nabi SAW, tidak, bal antum ashabi. Bukan, engkau itu sahabatku, tapi aku merindukan saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang hidup setelahku, tapi melanjutkan perjuanganku, tapi cinta kepadaku, tapi juga melaksanakan sunnah-sunnahku. Siapa mereka? Kita semua yang insya Allah ada di sini adalah bagian dari saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi SAW. Bukan hanya itu, nanti kelak teman-teman yang dirahmati Allah, ketika yaumil akhir mendatangi kita semua akan berbondong-bondong meminta syafaat kepada nabi-nabi, para nabi dan rasul. Dalam riwayat, pertama manusia itu akan menuju Nabi Adam alaihissalam. Sampai di Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mengelak, bukan aku tidak pantas, tidak layak untuk memberikan syafaat. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Pastilah Allah akan memberikan kasih sayangnya pada umatnya. Ketika sampai di Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ia mengatakan, bukan aku. Pergilah lagi kalian menuju Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah kalimullah, orangnya Nabi yang pernah berkata atau menghadap kepada Allah. Ketika sampai kepada Nabi Musa, termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam, keduanya mengelak, bukan aku, tapi pergilah kalian ke Nabi Isa alaihissalam, karena dia adalah ruhullah, Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak berkata-kata, melainkan langsung menunjuk tangannya yang mengisyaratkan untuk pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia datang ke hadapan Nabi SAW untuk, ya ayuhan Nabi, berikanlah kami syafaat, kami tidak mampu untuk menghadapi azab neraka yang sangat pedih. Lalu Nabi SAW bersujud di hadapan Allah, sujud dengan penuh kekhusyuan. Lalu apa yang Allah katakan? Mintalah ya Muhammad, ya ayuhan Nabi, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sesungguhnya Allah akan memberi segalanya. Allah akan meridhoi jika engkau ridho. Maka Nabi SAW meminta apa? Agar umatnya yang berada di neraka, yang sedang diazab di neraka, yang sedang dibersihkan dari dosa-dosanya, meskipun mereka hanya memiliki iman sekecil biji atau biji jagung yang lebih kecil dari itu, meskipun kecil imannya, maka Nabi SAW memohonkan syafaat untuk menolong mereka. Akhirnya apa? Nabi SAW tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya, melainkan seluruh umatnya yang sudah beriman, meskipun kecil imannya, itu diangkat dari neraka kepada surga. Itu Nabi kita, dan semua kita berharap syafaatnya. Maka untuk bisa mendapatkan syafaatnya tentu memiliki syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? Ketika diucapkan nama nabinya, kita semua berselawat kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, dengan keimanan kita juga
harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka semua keteladanan Nabi SAW yang pernah kita bahas 24 jam Nabi ngapain aja, maka harus kita contoh dan kita tiru dalam keseharian kita. Kita bermajlis ini juga bagian dari sunnah. Maka pengorbanan kita untuk itu dinilai sebagai pembuktian bahwa kita cinta kepada Nabi SAW. Dan terakhir tentunya kita semua di sini adalah umatnya, maka kita lanjutkan risalah dakwahnya yang mana memiliki visi rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi Tangsel, bukan hanya rahmat bagi Serpong. Meskipun kita punya label namanya itu, misalnya apa? Masjid Al-Azhar Asy-Syarif BSD. Meskipun namanya BSD, tempatnya di BSD, tapi rahmatnya, manfaatnya, berkahnya harus bisa sampai ke seluruh penjuru negeri. Nah, itu yang benar. Jangan sampai kita berpikir pendek. Kita harus berpikir global. Itulah yang diajarkan Nabi. Ini juga yang menjadi faktor kenapa Nabi memilih Habasyah untuk hijrah. Kenapa tidak yang dekat-dekat, ke Yaman misalnya, atau ke Bahrain, atau ke tempat-tempat yang, atau Yasrib bahkan, yang mungkin jaraknya hanya berkisar 400-an atau 600 km. Tapi yang dipilih Habasyah. Teman-teman, Habasyah itu hari ini negeri apa? Ada yang tahu? Habasyah nama Arabnya, atau marganya Al-Habsyi, tapi Al-Habasyi. Tapi hari ini negerinya namanya apa? Ada yang tahu? Belajar geografi? Nah, coba lihat di peta. Ada benua Afrika, Habasyah di situ. Coba negara Afrika apa aja yang ada di Afrika, ada yang tahu? Ayo. Mesir, terus Sudan, ada lagi yang tahu? Yaman. Yaman Asia. Afrika itu kecil dia, cuma begini aja bentuknya. Nah, itu satu benua itu. Jadi Habasyah itu Ethiopia. Hari ini negara Ethiopia. Saya pernah mampir transit gitu ya. Nah, transitnya itu bisa keluar dulu gitu. Jadi mendarat pesawat, kemudian kita keluar dulu. Jadi nggak langsung ke bandara, keluar dulu. Dan masya Allah gitu. Ternyata nggak jauh beda sama Indonesia. Dia meskipun di Afrika tapi diberikan nikmat oleh Allah sejuk. Jadi ada hujannya juga di sana. Banyak hijaunya juga gitu. Tapi mungkin kalau di zaman dulu tidak sesejuk hari ini gitu ya. Masih panasnya luar biasa gitu. Dan ditambah fasilitas tidak memadai. Nah, jadi insya Allah itulah tema yang akan kita bahas hari ini, ya, di mana Nabi SAW sudah, dan umatnya dan para sahabatnya sudah masuk ke fase hijrah ke Habasyah. Kemarin kita sudah melalui fase-fase yang sangat pedih, pelik, ya, di mana Nabi SAW beserta para sahabat harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, dengan ancaman yang begitu dahsyat, baik mengancam psikisnya, mengancam keluarganya, mengancam segala kehidupan yang dilalui oleh para sahabat, baik fisik, akal, ya, maupun harta benda. Dan kemarin juga kita juga membahas tentang bagaimana Nabi SAW itu digoda atau dinegosiasi, ditawari berbagai hal yang berbau dunia, materi, tapi Nabi SAW tetap teguh dalam pendiriannya, ya, meskipun ditawari tentang harta, meskipun ditawari tentang tahta, bahkan wanita, bahkan sampai dikira sakit, ya, Nabi SAW tetap teguh pada pendiriannya, ya. Nah, maka setelah itu kita juga sampai di
dakwah selanjutnya setelah 3 tahun harus memastikan kondisi aman, ya, menyebarkan Islam dari mulut ke mulut, ya, MLM, ya, mulut lewat mulut gitu ya, dari mulut ke mulut, ya. Kemudian sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu tentang fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, mengajak, ya, bukan hanya orang-orang yang bisa diajak, tapi juga memberikan peringatan kepada keluarganya, sukunya. Maka kaum musyrikin sampai saat itu berpikir bagaimana lagi cara untuk agar Nabi SAW atau agar Muhammad itu tidak meluaskan dakwahnya. Sedangkan Nabi SAW visi dakwahnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dakwah ini nggak boleh mandek, ya, nggak boleh berumur pendek, harus panjang. Meskipun mungkin Nabi SAW nanti wafat, tapi visinya, programnya, tujuannya harus tetap dilanjutkan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian mengapa harus ada hijrah sebelum hijrah yang besar-besaran nanti ke Madinah. Ya, jadi ini adalah bagian dari strategi Nabi SAW. Untuk apa? Nah, di sini beberapa ulama sejarah ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hijrah ke Habasyah itu dalam rangka menyelamatkan diri. Nah, soal menyelamatkan diri kita pernah belajar kemarin, ya. Mungkin teman-teman bisa buka lagi kajian kita yang soal pertama kali, ya, dakwah Siriyah, ya, atau pertama kali wahyu turun, ya, antara itu. Di mana ada seorang sahabat bernama siapa? Anaknya Sumayyah atau anaknya Yasir, ya, Amr bin Yasir. Itu kemudian setelah diperlihatkan bahwa ayahanda dan ibunya membela agama Islam dengan mengorbankan jiwanya. Nah, di sini Imam Asy-Syatibi, ya, menyusun maqasid syariah atau pokok-pokok syariah. Ada 5 maqasid syariah atau tujuan syariah. Yang pertama adalah hifzuddin. Nah, ini yang paling tinggi. Makanya nanti Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menyusun fikih prioritas, mana yang harus didahulukan, ini dulu atau itu dulu. Itu harus dipandang dari segi agama. Ini penting gak buat agama? Ini gak penting atau penting untuk agama? Mana yang didahulukan? Ya, selama itu penting itu agama, maka itulah yang paling didahulukan. Nah, ini realisasinya ketika tadi Ammar bin Yasir itu diuji dengan apa? Dipaksa untuk berdusta atau mengingkari imannya. Karena itu sudah diancam kepada ayahanda dan bundanya, Sumayyah. Ya, kamu bersaksi, ya, bahwa Muhammad adalah pendusta atau kami bunuh. Maka akhirnya apa keputusannya? Keputusan Ammar bin Yasir adalah berdusta, kebohongan, ya, bohong dalam lisan, tapi hatinya masih membenarkan imannya bahwa Allah dan Rasulnya lah yang harus tetap diimani. Dan ternyata Rasulullah mengatakan itu sudah benar karena dalam kondisi yang sangat tersudut. Lalu hari ini apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Tergantung, ya. Apakah kita mengalami hal yang serupa dengan Ammar bin Yasir atau tidak? Ya, kalau cuma sepele, ya, kita tentu jelas nggak boleh, ya. Tapi ketika itu Ammar bin Yasir disudutkan, diancam dibunuh, dan diantara hikmahnya adalah kata Nabi SAW, kita masih butuh regenerasi karena Ammar bin Yasir ini masih sangat muda. Kalaulah semuanya kemudian mengorbankan jiwanya, siapa lagi yang akan meneruskan dakwah Nabi SAW? Ya, jadi memang dalam kondisi tertentu harus ada yang seperti itu, ya. Tapi tidak berlaku untuk semua tentunya. Nah, maka pada konteks hijrah ke Habasyah, apakah hal yang sama? Jadi menyelamatkan agama
dengan menyelamatkan jiwa. Mana yang lebih penting? Agama atau jiwa? Masya Allah. Agama menjadi prioritas pertama dibanding jiwa kita. Nah, maka keliru kalau kemudian hijrah ke Habasah dinilai sebagai umat Islam kabur ya dari Mekah biar tidak diancam dibunuh atau bahkan dibunuh ya, atau bahkan dianiaya ya, biar bisa selamat ya. Karena yang dianiaya itu adalah mereka-mereka yang dalam strata sosialnya itu di bawah, artinya mereka miskin, mereka budak gitu ya. Adapun yang menengah ke atas, orang-orang kaya, orang yang memiliki suku yang dianggap gitu ya, itu mereka nggak akan dianiaya. Paling parah penyiksaannya adalah dihukum, kemudian dihukumnya dengan cara dikurung. Ya, nanti terjadi kepada anaknya Suhail ya, Abdullah bin Suhail, ketika ketahuan masuk Islam itu langsung dirantai, gitu ya, dirantai dan dikurung di sebuah ruangan. Nah, maka pada kajian ini kita mengambil pendapatnya Said Qutb ya, dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran yang juga membahas tentang hijrahnya Rasulullah ke Habasyah dalam rangka Rasulullah nggak ikut ya. Jadi Rasulullah hanya meminta atau mengutus, ada yang mengatakan 11, 12, ada yang 15 orang sahabat-sahabatnya untuk pergi ke Habasyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka cabang dakwah, gitu ya. Nah, ini yang paling masuk akal, gitu ya. Membuka cabang dakwah atau exit plan. Ketika mungkin dakwah di Mekah sudah tidak kondusif lagi, maka ada cabang dakwah di Habasyah yang bisa lebih baik, gitu ya. Nanti kita akan tahu kenapa Habasyah yang dipilih, gitu. Ya, ada faktor-faktor tertentu. Tapi intinya tujuan ke sana pertama kali adalah untuk membuka cabang. Makanya nanti yang diutus itu bukan orang-orang sembarangan. Ya. Kalau untuk menyelamatkan jiwa, mungkin yang diutus adalah para budak yang baru dimerdekakan kan gitu. Atau mereka-mereka yang tadi menurut strata sosial itu lemah di kalangan bangsa Quraisy. Tapi ternyata yang berangkat ke sana itu adalah yang mereka anggap sebagai bangsawan, muslim-muslim bangsawan, muslim-muslim negarawan gitu ya, yang dipandang oleh masyarakat sekitarnya. Nah, dari sini kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang membaca sejarah. Ya. Jadi kita perlu hati-hati membaca sejarah, teman-teman. Termasuk sejarah Nabi SAW. Meskipun kita tahu bahwa salah satu atau mungkin bisa dikatakan satu-satunya sejarah seseorang yang paling lengkap adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah menemukan sejarah orang sangat lengkap dari sebelum lahir sampai lahir? Ya, bahkan kalau kita tulis sejarah tentang kita saja, mungkin kita ada part yang kita lupa gitu kan. Ada bagian yang kita lupa. Ya, tapi ini Rasulullah SAW satu-satunya. Ya, bahkan dikategorikan sebagai tokoh inspiratif sampai hari ini. Nomor 1 di dunia. Kepemimpinannya, kenegarawanannya, dan lain-lain. Dibanding Isaac Newton dan lain-lain. Nah, ternyata dalam pembukaan sejarah jika kita perlu hati-hati ya. Karena Al-Imam At-Tabari itu menyusun buku sejarah. Itu mungkin bisa dikatakan paling lengkap. Tapi paling lengkapnya itu belum tentu sahih. Karena Imam At-Tabari itu ngambil dari mana-mana. Termasuk dari hikayat atau cerita-cerita Israiliyat. Yang mana Israiliyat itu dibuat-buat atau bohong. Tapi Imam At-Tabari itu ngambil juga. Makanya Imam At-Tabari itu sampai mengatakan bukuku ini harus difilter lagi oleh murid-muridku. Jangan menelan mentah-mentah. Karena kalau nelan mentah-mentah tadi akhirnya muncul tuh, ya, statement-statement atau cara membaca sejarah yang salah. Misalnya tentang yang kemarin ramai ya,
bahwa Rasulullah menikahi perempuan belia muda gitu ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dia belum membaca sejarah dari sumber yang benar gitu. Apalagi mempertanyakan keimanannya ya, Ummul Mukminin, masa dia meragukan gitu kan. Tidak sepantasnya kita meragukan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan demikian, bahwa memang di zaman itu ya banyak di antara kalangan manusianya itu memang nikahnya muda-muda. Ya jangankan di sana ya, di Indonesia pun ya, saya tanya ibu-ibu ya, betul nggak Bu? Banyak ya Bu ya? Ya, bisa jadi dewasanya lebih dulu. Ya karena memang dipaksa oleh lingkungannya, membuat mereka prihatin lebih dini gitu ya. Maka banyak yang nikahnya muda-muda. Tapi kalau hari ini, nah harus dilihat dulu dari sudut pandang mana gitu. Udah layak belum? Sudah siap belum? Nah jadi banyak cara membaca sejarah yang salah karena sumber yang salah. Ini yang harus kita hati-hati. Kemudian yang kedua, ya, kita juga belajar tentang ya, regenerasi investasi. Jadi investasi peradaban yang paling utama adalah investasi sumber daya manusia. Maksudnya gimana? Jadi Rasulullah tuh memikirkan gitu. Ya, ini kalau misalnya banyak yang menganggap itu kan Rasulullah gitu ya. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk realistis, teman-teman. Kita nggak boleh utopis gitu ya. Punya cita-cita setinggi langit, punya harapan setinggi langit, tapi kita nggak ada ikhtiarnya. Terus kita juga nggak realistis. Kita nggak punya kapasitasnya, kita nggak punya kemampuannya. Ya tiba-tiba bilang saya mau kaya gitu ya. Tiba-tiba besok bilang saya mau jadi presiden gitu. Kalau itu jarak yang mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, oke. Ya, tapi kalau hanya sekedar angan-angan, itu yang Nabi SAW tidak ajarkan ke kita. Ya, Nabi mengajarkan realistis. Cita-cita, impian, tujuan itu harus sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, ya, strategi atau rencana kita. Makanya Nabi SAW karena realistis tidak memungkinkan untuk berdakwah secara maksimal di Mekah, harus ada cara lain. Ya, maka cara selanjutnya adalah harus dikirim beberapa orang untuk bisa buka cabang di tempat lain. Ya, ini mungkin akan terjadi kalau kita hidup di negara-negara minoritas atau wilayah-wilayah yang minoritas Muslim. Kalau di mayoritas Muslim mah banyak, malah bukan buka cabang lagi, banyak komunitasnya. Ya, banyak orang-orang berbondong-bondong untuk berlaku baik, berdakwah. Nah makanya ini penting sekali. Kita harus berpikir realistis. Nah, mungkin nanti ada yang dikirim ke Papua, gitu kan? Nah ini metode-metode dakwah Nabi ini bisa dilakukan. Mulai dari rekrut kenalan terdekat, gitu kan? Mulai dari sahabat, kemudian nanti mulai berkenalan dengan atau bersosial dengan masyarakat, ya. Mulai bagaimana menuntaskan solusi di sana, apa yang perlu dituntaskan, misalnya mereka butuh air bersih, kasih air bersih. Dari situ baru perlihatkan nilai-nilai Islam. Karena nanti kita juga akan saksikan tentang peluang-peluang hidayah. Barangkali mereka menerima Islam atau mendapatkan hidayah karena kesantunan kita. Ini apa sih yang mengajarkan mereka kok bisa kayak gini, bisa seramah ini? Ya, kalau datang tuh pasti ada sapaannya, assalamualaikum. Ya, meskipun kita nggak tahu jawabannya misal, tapi mereka nanti akhirnya bertanya-tanya. Di situ tuh peluang hidayah itu masuk. Nah, barulah kemudian berpikir ketika apa? Ternyata lingkungan di situ nggak menerima Islam. Apa coba? Ya, gimana caranya? Kalau kita udah jadi kelompok nih, kita udah ada 5 orang. Ternyata lingkungan situ nggak menerima Islam, bahkan kepala RT atau kepala yang ketua yang diakui di setempat itu nggak mengakui kita. Apa yang kita lakukan? Ya. Maka cari tempat yang memungkinkan untuk kita bisa berdakwah lebih aman, ya, dan maksimal. Carilah orang-orang mungkin yang di sekitaran situ bisa berkomunikasi dengan baik. Nah inilah Habasyah. Karena di negeri Habasyah itu, di negeri Ethiopia itu, ya, lau kharajtum ilal Habasyah, kata Nabi SAW, kalau kalian pergi ke negeri Ethiopia itu, maka kalian akan
menemukan malikan lam tuzlam fihi syai', ya. Kalian akan menemukan raja yang mana dia tidak pernah berlaku zalim. Agamanya bukan Islam tapi tidak pernah berlaku zalim. Ini menjadi dalil untuk kita boleh, ya, atau bahkan diperbolehkan berlindung atau meminta pertolongan kepada mereka yang belum memeluk Islam tapi punya sifat-sifat yang baik, ya, punya sifat-sifat kebaikan, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, nah ini yang mungkin jarang kita bahas atau seringkali kita nggak melihat gitu dari sudut pandang kita. Ternyata hijrah ke Habasya itu adalah counter attack, serangan balik Nabi SAW. Selama ini Nabi kan defense terus, bertahan, ya. Diperlakukan seperti ini Nabi bertahan. Bahkan kepada Sumayyah yang ketika itu dianiaya oleh kafir Quraisy, Nabi cuma bilang isbiri, ya, bersabarlah, kamu akan mendapat surga kelak, gitu. Jadi memang defense, nggak ada yang bisa dilakukan, ya, karena kekuatan umat Islam saat itu masih kecil, ya. Kalau kemudian dibalas dengan kekuatan apa yang dimiliki umat Islam saat itu? Habis nanti semuanya. Maka akhirnya Nabi SAW berpikir strategi. Nah ini penting, ya, pemimpin itu punya konsep, ya. Jadi teman-teman yang menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin, atau bahkan sekarang sedang memimpin sesuatu, harus terbiasa mengkonsep, harus terbiasa berpikir strategis, harus biasa dengan plan, tulis plannya dari A, B, C, D, dan lain sebagainya. Karena itu penting, ya, ide-ide itu penting. Bahkan ide itu harus lebih maju daripada gerakan kita. Maksudnya apa? Mungkin kita sudah berpikir jauh, sedangkan gerakan kita tuh masih di sini, nggak masalah. Artinya dia visioner. Ya, harus seperti itu. Ya, Nabi SAW sudah berpikir Romawi akan tunduk, akan futuh, akan terbuka untuk Islam. Tapi Nabi SAW masih di mana? Masih di Mekah, belum ke Romawi. Nabi SAW sepanjang hidupnya belum ke Romawi, gitu ya. Tapi dia sudah berpikir global sejak di Mekah. Padahal Mekah adalah negeri yang sempit. Kita juga sama, ya. Kalau kita ingin mencontoh Nabi kita harus berpikir global. Kita hari ini hidup di Serpong, kita hari ini hidup di Tangsel, tapi pikiran kita harus global. Teman-teman ada yang jadi arsitek, ya. Maka seorang arsitek muslim bagaimana bisa menjadi rahmat untuk semesta? Buat arsitek, gitu ya, bangunan yang mencirikan Islam. Misalnya tanpa orang tahu bahwa ini, orang taunya ini indah gitu. Tapi ternyata di balik itu ada nilai-nilai Islam. Ya, misalnya kita bikin bangunan gitu ya, yang orang kalau misalnya lagi capek rebahan, terus tiba-tiba ngelihat cahaya dari atas gitu. Ternyata pas dilihat-lihat, Allah, apa itu Allah? Muhammad, apa itu Muhammad? Gitu ya. Selipkan, nggak masalah. Gitu. Bahkan Islam pernah, ya, dalam masa kejayaannya menjadi trendsetter arsitek di dunia. Ketika zaman Utsmani, Abbasiyah, semua bangunan mirip dan semua bangunan pasti ada kaligrafi. Padahal itu bukan muslim yang buat, ya. Semua bangunan dibikin kaligrafi, bahkan juga pakaian gitu ya. Meskipun mereka nggak tahu artinya, tapi karena menjadi trendsetter gitu ya. Nah ini kita harus harus paham potensi kita apa, dan pastikan karya-karya kita itu jangan hanya laku di Tangsel, jangan hanya laku di lokal, kalau bisa internasional. Itulah pemikiran Nabi SAW. Makanya kalau Nabi mikirnya lokal, hijrahnya kan mungkin ke Yaman, mungkin ke Yasrib, karena itu masih dekat-dekat situ. Tapi Nabi mikirnya apa? Internasional, alamin. Akhirnya apa yang ditunjuk adalah Habasyah. Jadi banyak faktor, ya, kenapa dipilih Habasyah. Pertama,
Ya, pertama, Habasyah ini tidak memiliki ikatan dengan peradaban yang besar saat itu. Sama Romawi nggak ada, sama Persia nggak ada. Sedangkan kalau ke Yaman, Yaman itu punya ikatan sama Persia. Ya, jadi kalau hijrah ke sana, terus tiba-tiba Persia nyadar gitu, ih apa ini? Kok ada gerakan yang mencurigakan gitu ya? Jangan-jangan dia ingin menggulingkan kerajaan ini gitu. Akhirnya apa? Udah Yaman diperintahkan untuk membasmi, menghabiskan umat Islam yang ada di Yaman. Ataupun sebaliknya misalnya Syam. Syam dipegang oleh Romawi saat itu. Jadi Nabi juga berpikir geopolitik gitu ya. Bagaimana keadaan wilayah setempat agar umat Islam bukan hanya sekedar pindah, tapi juga selamat sampai di sana dan bisa hidup aman di sana. Meskipun pada akhirnya nanti ya di Habasyah ini dakwahnya hanya menyentuh satu orang. Siapa satu orang itu? Nanti kita cerita. Ya, sekarang silakan kalau ada yang tahu. Nah, jadi yang ketiga tujuannya adalah serangan balik terhadap kafir Quraisy yang mana sudah menzalimi umat Islam ya dari fisik, harta benda dan lain sebagainya. Jadi ini mengincar tiga hal. Jadi yang rusak dari peristiwa ini ada tiga hal dari kafir Quraisy. Yang pertama adalah ekonominya yang terancam ya, ekonominya. Kemudian hubungan antar negara, antara Quraisy dengan antara Mekah dengan Ethiopia. Yang ketiga stabilitas kerukunan. Ya, karena kafir Quraisy ini atau ya penduduk yang ada di Mekah ini, mereka ini rukun. Mereka ini sudah hidup nyaman. Ya, mereka ini sudah hidup merasa mereka aman. Tapi nyamannya itu nyaman dalam kejahiliahan. Makanya kan kemarin perintahnya apa? Fasda. Nabi diminta untuk memecah belah kenyamanan mereka. Kenyamanannya tapi dalam negatif gitu ya. Kenyamanan dalam kemaksiatan. Jadi Nabi diminta untuk memecah belah karena sulit. Orang yang sudah nyaman dengan kejahiliahan, orang yang sudah nyaman dengan narkoba, orang yang sudah nyaman, kan itu nyaman kan? Bahasanya juga nyaman. Jadi yang nyaman bukan kita doang yang bisa sholat khusyuk. Mereka juga melakukan maksiat bisa nyaman juga. Ya, berzina lama-kelamaan jadi nyaman. Nah, itulah yang diretakkan oleh Nabi SAW dan itu berat. Ya. Maka tidak boleh sembarang orang. Ya, harus orang-orang yang sudah terlatih mental dan kekuatannya ya. Jadi ini mengancam stabilitas kehidupan bangsa kafir Quraisy. Nah, selanjutnya siapa saja yang diutus oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah di gelombang pertama, karena nanti ada gelombang kedua. Ya, ini di gelombang pertama. Ternyata bukan orang jauh-jauh. Ini Nabi ingin menguji sahabat terdekatnya, bahkan keluarga terdekatnya tentang tantangan dakwah dan harus menjadi contoh. Jadi pemimpin itu harus jadi pelopor. Sebelum kita minta ya, misalnya tadi ya sebelum kita bagaimana cara apakah akan diterima gitu kalau ada pemimpin yang dia nggak pernah miskin ya, terus bilang kalian harus sabar dalam kemiskinan, susah untuk diterima ya, kecuali dia punya hal-hal yang solutif gitu ya, karena dia nggak pernah merasakan miskin. Nah, maka dari itu Nabi menguji nih ya orang-orang sahabat-sahabat yang akan berangkat ke Ethiopia, ke Habasyah ya, untuk menguji keimanannya, menguji mentalitasnya dalam dakwah. Karena ke Habasyah itu bukan kayak jalan-jalan ke Bali, bukan kayak healing ya. Ya, healing sekarang artinya jalan-jalan kan. Ya, bukan merilis masalah gitu kan.
Healing kan nggak mesti ke Bali, ke masjid aja bisa healing gitu. Karena sumber masalahnya justru kita, bukan tempat gitu kan. Nah jadi ini bukan jalan-jalan. Ini bukan kayak ada misalnya delegasi gitu ya, kita diminta untuk misalnya sahabat karib gitu ya, ada pertemuan remaja masjid sedunia, diadain di Turki. Mau datang nggak? Hah? Mau banget kan? Gratis lagi. Tapi ini dimintanya misalnya di Somalia. Mau datang nggak? Yang mana rentan untuk konflik kan gitu. Atau disuruh datang ke Timur-Timur misalnya, yang mungkin hidupnya sangat sederhana. Kan itu diuji banget gitu ya. Ini Habasyah, nggak pernah tuh ada gambaran gimana ya negeri Habasyah. Ya, nggak ada cara akses untuk melihatnya. Paling cuma nanya ke orang Habasyah. Siapa? Bilal misalnya. Bilal, Habasyah tuh gimana sih? Gitu. Nah jadi ini ujian juga ya untuk sami'na wa ata'na. Ya, taat kepada pemimpin. Bukan hanya pemimpin, taat kepada Nabi. Ya, bahwa ini perintah Nabi, laksanakan. Nah nanti terlihat ya setelah itu. Nah siapa aja? Yang pertama ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari kabilah siapa? Umayyah. Oh ini kabilah besar ya di antara bangsa Arab yang sangat kaya. Itu di antara Bani Umayyah. Ya salah satunya adalah Utsman bin Affan. Istrinya Ruqayyah binti Ruqayyah anaknya siapa? Anak siapa Ruqayyah? Nabi Muhammad. Masya Allah. Ibu-ibu, bu, waduh ini insya Allah nanti di akhir ya. Insya Allah ini ada 2 buku ya Sirah Nabawiyah, hadiah untuk teman-teman yang menyimak dengan baik dan mau komitmen untuk ikut sampai akhir. Jadi Ruqayyah ini anaknya Rasulullah, jadi anaknya langsung yang diperintahkan untuk hijrah, bayangkan. Ya, bukan orang lain. Tapi tentu dipandu oleh suaminya, yaitu Utsman. Jadi Ruqayyah ini suaminya Utsman bin Affan. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya, bahkan orang kaya. Jadi orang-orang kaya yang dipinta untuk berangkat. Zubair bin Awam juga pengusaha. Ya, yang kita tahu kan hawarinya Nabi kan, penjaganya Nabi. Zubair bin Awam ini. Tapi ternyata dia di balik layarnya ya, di balik superhero-nya ternyata adalah seorang saudagar. Iron Man-nya lah gitu ya. Bukan cuma pahlawan tapi juga punya modal dia. Kemudian Abu Huzaifah. Ya, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Wah, ini bapaknya masih kafir nih, Utbah. Ya, tapi yang dikirim Abu Huzaifah. Dia dari kabilah Abdus Syams. Kemudian ada Sahlah bin Suhail. Nah, ini istrinya Abu Huzaifah. Anak dari Suhail bin Amr ya. Di mana Suhail ini kita tahu sebagai khatibu Quraisy. Jadi selama ini ya selama 5 tahun belakang itu yang selalu bikin konspirasi, yang selalu bikin makar gitu kan. Itu idenya, otaknya tuh Suhail bin Amr. Ya. Tapi anaknya udah masuk Islam, Masya Allah. Abu Sabrah bin Abi Roham. Nah ini silsilah nasabnya itu nyambung ke Amr bin Luhai. Bahwa ternyata, siapa tahu masih ingat Amr bin Luhai? Yang impor apa? Berhala. Tokoh yang mengimpor berhala dari bangsa Arab ya, itu adalah Amr bin Luhai. Tapi ternyata keturunannya ada yang masuk Islam. Insya Allah. Jadi kita jangan underestimate gitu. Seluruh manusia itu punya kesempatan, peluang untuk bisa memeluk agama ini. Karena sejatinya fitrah mereka adalah Islam. Yang membuat mereka kafir atau yang membuat mereka Yahudi, Nasrani adalah siapa? Orang tuanya atau lingkungannya. Jadi kembali kepada Islam adalah kembali kepada fitrah. Makanya kita perlu berdoa ya. Kalau hari ini ada orang yang memusuhi Islam terang-terangan gitu ya, menyakiti, kita doa saja. Bukankah itu juga yang diharapkan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah ke Taif? Ya. Nabi tidak langsung kemudian menggunakan
privilege-nya, ya, untuk hak istimewanya untuk mengazab kaum yang ada di Taif karena menolak dakwahnya, tapi justru Nabi mendoakan. Ya, apa doanya? Agar muncul dari tulang sulbi mereka pemuda-pemuda yang memasuki agama Islam, bahkan berdakwah untuk Allah.